Kita semua pasti pernah deh ngerasain panas yang tiba-tiba membara di dada, kata-kata yang rasanya pengen meledak keluar, ya, amarah. Tapi gimana kalau kita bisa mengubah api yang seringnya merusak ini jadi sumber kekuatan? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah bareng-bareng kebijaksanaan dari ajaran Islam buat menguasai salah satu emosi paling kuat yang kita punya ini. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak gini? Cuma butuh satu komentar yang salah atau satu hal kecil aja yang nggak beres, dan pum, Anda siap meledak. Perasaan ini, kalau nggak kita kendalikan, bener-bener kayak bom waktu yang pelan-pelan bisa menghancurkan hubungan kita, karir, dan yang paling penting, kedamaian batin kita sendiri. Cuma 3 kata sederhana dari Nabi Muhammad, tapi diulang berkali-kali saking dahsyatnya nasihat ini. Janganlah engkau marah. Ini tuh bukan sekedar saran biasa ya, tapi sebuah fondasi, sebuah kompas buat kita menavigasi badai emosi yang satu ini. Oke, untuk bisa memadamkan api, kita kan harus tahu dulu ya apa yang menyebabkannya. Nah, dalam Islam, api amarah ini ternyata punya nama dan asal-usul yang spesifik. Yuk, kita kenali dulu musuh kita ini, ghadab. Jadi, dalam Islam, amarah itu disebut ghadab. Dan disinilah letak kuncinya. Ghadab itu bukan sekadar emosi biasa. Ia dianggap sebagai percikan api yang dilemparkan setan ke dalam hati kita. Nah, ini nih yang menjelaskan kenapa pas lagi marah, kita sering banget kehilangan akal sehat dan ngelakuin hal-hal yang akhirnya kita sesali. Karena saat itu bukan lagi sepenuhnya diri kita yang pegang kendali. Setiap api kan pasti ada pemadamnya. Lawan dari api ghadab yang merusak ini adalah ridho, yaitu sebuah ketenangan batin untuk menerima takdir, dan al-khilm, yaitu kekuatan untuk tetap sabar dan berlapang dada. Ini bukan berarti lemah loh ya, tapi justru sebuah keadaan damai yang jadi tujuan kita semua. Kita sering banget salah kaprah soal apa itu kekuatan. Kita pikir itu soal otot, soal kekuasaan, tapi hadis ini membalikan semua pemahaman itu. Kekuatan sejati, kekuatan yang paling sulit buat diraih, adalah kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri, justru di saat api amarah itu lagi membakar di dalam dada. Luar biasa kan? Jadi, gimana sih api ini bisa tiba-tiba menyala? Ya, sama kayak api beneran, amarah juga butuh pemicu. Mengenali pemicu-pemicu ini dalam diri kita masing-masing itu adalah langkah pertama yang krusial banget untuk mencegah ledakan yang gak diinginkan. Anehnya, sumbu pendek kita tuh seringkali bukan berasal dari masalah besar, tapi dari hal-hal yang sifatnya fisik. Kurang tidur, belum makan, stres berat, semua ini tuh kayak numpukin bahan bakar amarah di dalam diri kita, siap tersulut oleh percikan terkecil sekalipun. Tubuh dan jiwa kita itu benar-benar terhubung. Terus, ada juga pemicu dari dalam pikiran kita. Sifat seperti ujub atau kesombongan misalnya, itu bikin kita ngerasa paling benar, paling hebat. Jadi sedikit aja kritik rasanya kayak serangan pribadi. Begitu juga dengan perdebatan sengit, candaan yang kelewatan, dan kata-kata kasar. Semuanya ini ibarat korek api yang bisa langsung menyulut ledakan emosi. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah semua jenis amarah itu buruk? Ternyata Islam mengajarkan bahwa nggak juga. Amarah itu diibaratkan seperti api, bisa menghanguskan, tapi juga bisa menerangi. Jadi tujuannya itu bukan untuk memadamkannya sepenuhnya, tapi untuk mengendalikannya dan menggunakannya di jalan yang benar. Coba deh kita lihat spektrumnya. Di satu sisi ada ifrat. Ini kemarahan yang membabi buta dan merusak. Nah, di sisi lain yang ternyata juga tercela adalah tafrit. Ini sikap apatis, nggak marah sama sekali bahkan ketika kebenaran diinjak-injak. Jalan tengah yang terpuji adalah ittidal, amarah yang terkendali, terukur, dan hanya muncul untuk membela keadilan. Coba kita renungkan, kira-kira kita paling sering ada di posisi mana ya? Oke, kita udah memahami apinya, kita udah tahu pemicunya. Sekarang, bagian yang paling penting, gimana caranya memadamkan api itu? Nah, Nabi Muhammad SAW udah memberikan kita semacam toolkit, seperangkat langkah praktis dan super ampuh buat meredakan amarah saat itu juga. Ini dia 5 langkah pertolongan pertama pas amarah menyerang. 1. Ucapkan ta'awudz. Ini cara instan buat mutusin hubungan dengan bisikan setan. 2. Ubah posisi. Dari berdiri jadi duduk, dari duduk jadi berbaring. Secara fisik, ini merendahkan ego kita. 3. Diam. Kunci mulut Anda sebelum keluar kata-kata beracun. 4. Berwudu. Secara harfiah, kita pakai air untuk memadamkan api. Dan yang kelima, ingat janjinya. Ingat pahala super besar yang menanti mereka yang bersabar. 5 langkah sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Tentu aja, melakukan semua ini nggak gampang. Perlu perjuangan. Jadi apa sih ganjarannya? Apa hadiah di ujung perjuangan mengendalikan diri ini?
Jawabannya, jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Manfaatnya tuh nyata banget loh. Kita bisa menghindari permusuhan, bisa merasakan kebahagiaan yang sejati, menciptakan kerukunan di sekitar kita, dan yang paling utama, mendapatkan pahala yang tak terhingga dari Allah. Jadi ini bukan cuma soal menghindari yang negatif, tapi juga meraih sesuatu yang sangat-sangat positif. Dan inilah puncaknya. Al-Quran secara langsung memuji mereka yang mampu menahan amarah dan memaafkan. Ini bukan sekedar perilaku yang baik, tapi ini adalah sebuah tiket untuk mendapatkan cinta dari Allah. Dengan menahan amarah, kita seolah-olah mengatakan, "Ya Allah, cintamu jauh lebih penting daripada egoku." Nah, ilmunya sekarang ada di tangan kita. Perangkatnya juga udah tersedia. Pertanyaan terakhir bukanlah apakah kita akan marah lagi, karena itu pasti akan terjadi. Pertanyaannya adalah, saat api itu menyala lagi lain kali, perangkat mana dari toolkit Nabi ini yang akan Anda gunakan pertama kali?